Selamat pagi semuanya. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Welcome buat Anda yang onsite dan juga Anda yang online. Pada pagi hari ini kenapa nggak kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan. Come on. Dalam Dia kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia-Nya. Dalam Dia kita beroleh penebusan, yang percaya kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, kemurahan di dalam kasih-Nya bagi kita. Bersama dalam kasih-Nya, dalam Dia kita beroleh penebusan, sebab Dia, yes God, yang percaya Dia kaya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan di dalam kasih-Nya bagi kita. Dari hati kami Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya. Berapa banyak yang percaya kita terima kemurahan-Nya? Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan di dalam kasih-Nya bagi kita. Ku nyanyikan Tuhan, karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Oh, ku nyanyikan Tuhan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya bagi kita. Oh, di dalam kasih-Nya bagi kita. Sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua bisa ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kalau kita masih bernafas, kita bisa berdiri hari ini, bukan karena hebatnya kita, tapi karena anugerah kemurahan Tuhan. Bersama-sama hidup. Tak dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini. Semua karena oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami berdiri sampai
membuat hidupku menjadi berarti. Oh God, segenap hidupku kami berserah. Ku ada semua yang percaya oleh karena kemurahan-Mu. Amin. Hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopang sampai saat ini. Kalau gak karena tangan-Mu Tuhan, semua karena tangan-Mu yang menopang kami. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kami berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Hanya oleh kemurahan-Mu, sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Sebab percaya kemurahan-Nya pada pagi hari ini. Thank you God, thank you. Kami tahu kemurahan-Mu gak pernah habis buat kami. Engkau sumber mata air yang tidak pernah kering buat kami. Ada sumber pengharapan di dalam Tuhan, sumber kekuatan dalam Tuhan. All sufficient, never ending, everything we need. We come boldly, we come thirsty. You are all we see. Oh, your love is so wellspring, you fill us up with water and never runs dry. There is healing and breakthrough when we behold you. Jesus, your endless supply. Ooh, you're all we're after. Overflowing, come was over us. You take weakness and redeem it, Father. You're enough, Father. You're enough. Oh, your love is so wellspring, you fill us up with water that never runs dry. There is healing and breakthrough when we behold you, Jesus, our endless supply. Ooh, you're all we're after. You're all that matters now.
Let's declare, your love is a wellspring. Cintamu itu mata air yang gak kering. Your love is our wellspring. You never will run dry. And right here and right now, there is a resurrecting life. Jesus, our endless supply. Oh, you're all we have to. Our feet are well supreme. You never will run dry. Karena Engkau sumber kami Tuhan, maka kami akan selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Engkau sumber yang gak pernah kering, selalu ada pengharapan buat hari esok kami. Ajar kami gak menyerah berjalan bersama dengan Tuhan. Thank you God. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya, yang percaya bersama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
kita sama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di ratapan Dia berkata, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap hari, besar kesetiaan Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari, setiap pagi, di momen kita bangun, selalu ada yang baru yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa percaya bahwa kalau Tuhan masih bangunkan saudara di pagi hari, Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Kalau Dia masih bangunkan saudara di pagi hari, Dia masih belum selesai dengan hidup saudara. Kadang kita rasanya kita udah, Tuhan aku gak kuat, Tuhan ini udah mau berakhir, Tuhan ini kayak udah gak ada ujungnya, Tuhan ini kayak udah mau apa lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Dia masih bangunkan saudara di pagi hari, Dia belum selesai dengan hidup saudara. Masih ada sesuatu yang Dia mau kerjakan, masih ada mujizat yang mau Dia kerjakan, masih ada hal-hal yang mau Dia bentuk dalam kehidupan kita, masih tersedia pengharapan buat hidup saudara. Oh, come on, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus kita hari ini. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, sama-sama katakan, beritahu diri kita, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kamu kasih tahu diri kita hari ini, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan iman, sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita bagi hari ini. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tirukan doa yang saya ucapkan, katakan Tuhan Yesus. Mau lebih keras, katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti Engkau mampu, Engkau masih bisa, dan Engkau terus bekerja di dalam hidupku dan bagi hidupku. Hari ini Tuhan, aku arahkan pandanganku kepada Engkau saja. So Tuhan, hari ini sungguh kami arahkan pandangan kami kepada Tuhan Yesus saja, yang memimpin kami di dalam iman. Karena seringkali kami gak bisa, seringkali kami merasa kami gak mampu, seringkali kami merasa kami udah di ujung, kami udah mau give up Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan, jangan menyerah. Mujizat Tuhan masih ada. Dan kalau Tuhan masih bangunkan kami di pagi hari, Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Kami gak akan dengarkan apa yang iblis berusaha untuk bisikan dalam hidup kami, that you are done, you are defeated. Gak ada lagi yang bisa kami lakukan. No, we don't want to believe that. Kami tidak akan percaya itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan di atas segala Tuhan, itu yang berjalan bersama dengan kehidupan kami. So thank you Tuhan.
Biar hari ini sekali lagi hati kami dikuatkan. Iman kami boleh dibangkitkan lagi. Menyadari bahwa Engkau belum selesai dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lanjutkan perkara-Mu yang luar biasa hari ini. Biar Tuhan berbicara buat hidup kami. Mengerjakan dan membangun kehidupan kami terus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Teriakan. Alright. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita duduk, boleh kita kasih lambaian tangan kepada orang di kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita tersenyum dari balik masker kita. Tidak usah bersentuhan, but we can still be friendly. Alright, kalau sudah silakan duduk kembali. Kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, bertepuk tangan, mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda, karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi cita kita kepada Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna, jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. Selama ibadah ini berlangsung, kita berusaha menjaga protokol kesehatan tetap berjalan di ibadah onsite kita. Karena itu, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. We want to connect with you, so kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungin nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel onsite atau online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup komsel. Alpha Omega Church telah melakukan pembacaan Alkitab setiap tahunnya, dan tahun ini kita akan melakukan hanya 90 hari saja. Dan setiap harinya Anda bisa mengikuti renungan harian yang bisa Anda dapatkan melalui PKS dan KDEP Anda, atau bisa menghubungi di nomor di bawah ini. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Alpha Omega Church mengadakan Worship and Words di setiap hari Kamis jam 8 malam via IG Live, Alpha Omega Church, dan Sound of Praise, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Pastikan untuk stay tune dan ajak saudara dan kawan-kawan kita. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan di hari Minggu tanggal 9 Mei di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Pastikan Anda hadir dan ajak kawan dan saudara kita. Dan untuk memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus di bulan Mei ini, kita akan mengadakan yang namanya Prayer Week. Ini akan menjadi kegerakan yang sangat personal dan powerful. Setiap komsel akan membentuk kelompok-kelompok kecil 3 orang yang sesama jenis. Kemudian selama 1 minggu penuh dari tanggal 24 sampai dengan 29 Mei, Anda dan kelompok Anda akan berdoa bersama-sama setiap hari, bisa secara online atau bertemu tergantung kenyamanan dan pilihan masing-masing. Momen berdoa tidak perlu lama, bisa 5-15 menit untuk saling mendoakan, saling share renungan yang akan dibagikan di setiap harinya, dan bagaimana kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Info lebih lanjut dan lebih detail akan disampaikan melalui komsel masing-masing. Apabila Anda yang belum tergabung dalam komsel, Anda bisa chat ke Connect Center atau bergabung dengan salah satu komsel yang ada di Alpha Omega Church. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi dan welcome sekali lagi buat Anda semua yang watching online dari rumah atau dari tempat Anda masing-masing. Dan juga Anda yang sangat luar biasa sekali yang berada di onsite hari ini bersama-sama dengan kita.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur banget bahwa Alpha Omega Church ini adalah gereja yang multi generational, yang bukan hanya gerejanya untuk anak muda, bukan. Tapi kalau Anda lihat di sekitar saudara, Anda boleh kayak noleh sedikit di kiri, kanan, depan, belakang. Ada banyak sekali multi generasi yang ada di sini bersama-sama, dan kita dari berbagai macam generasi kita berjalan bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama. Mungkin nggak secara fisik ya bergandengan tangannya, tapi secara hati, secara visi, secara spirit kita berjalan bersama-sama untuk mengerjakan visi yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Dan bahkan kenyataan bahwa saya bisa berdiri di tempat ini hari ini karena kebesaran hati, karena didikan, karena pendahulu-pendahulu dari generasi sebelum saya yang mengizinkan dan menabur untuk kehidupan saya dan juga banyak sekali orang yang lainnya untuk kita bisa bersama-sama menemukan panggilan hidup di dalam Tuhan dan kemudian melakukan dan menjalankannya dan menghidupi itu, dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa sekali. So buat Anda yang baru pertama kalinya di sini diajak, atau Anda yang baru pertama kali watching online, tuning in dengan Alpha Omega Church, once again we would love to welcome you. Dan sekali lagi gerejanya orang yang gak sempurna dan bersama-sama disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Dan buat Anda yang setiap minggu udah hadir di tempat ini dan juga udah tuning in online, so happy that we are a great family. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini kita bersama-sama diberikan kehormatan untuk kita bisa tergabung dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam proyeknya Tuhan, khususnya secara finansial dan secara keuangan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya dalam kehidupan ini orang itu selalu berusaha untuk kita mau achieve lebih, kita mau mencapai lebih besar, kita kalau bisa earn lebih banyak, kalau bisa omsetnya lebih gini. Dan kemudian banyak orang seringkali akan melihat, dia itu punya apa sih? Naiknya mobilnya apa? Terus jamnya apa? Sepatunya apa? Tasnya apa? Terus apa yang dipakai apa? Kerjanya di mana? Pendapatannya berapa? Dan segala macamnya. Which Bapak Ibu Saudara sekalian normal terjadi, dan itu adalah kenyataan kehidupan. Dan tidak ada salahnya untuk kita berusaha untuk mencapai lebih besar, dan bahkan please do, ya kan, silahkan, kita perlu untuk menjadi orang yang berprestasi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini ada sebuah kutipan yang mengingatkan kita bersama-sama bahwa adalah gini, your greatness is not what you have, it is what you give. Kehebatan kita atau kebesaran kita bukan hanya sekedar pada apa yang kita miliki, atau kita bisa earn, atau kita bisa mungkin pamerkan atau tunjukkan. Tapi it is in what you give. Adalah dalam apa yang bisa kita berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian. So akan banyak sekali orang yang mungkin punya sangat banyak. Tapi kalau untuk urusan memberi itu kayak kayak ditahan, kayak kadang-kadang bisa kayak lebih susah dari orang susah. Bapak Ibu Saudara sekalian, but hari ini kita diingatkan your greatness, kehebatan kita is not in what you have, but it is in what we give. Dan bersyukur banget hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan dan bahkan kehormatan untuk kita bisa bersama-sama tergabung secara financial, terlibat dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan baik melalui gereja ini dan juga di dalam gereja ini. Anda tidak dipaksa untuk memberi, tapi kita ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama-sama. Ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan saudara. Yang pertama, kalau Anda mau memberi secara tunai, ada amplop yang sudah disediakan di kursi dan tempat duduk Anda masing-masing. Anda bisa masukkan uang cash Anda ke dalamnya kalau Anda mau memberi secara tunai. Tapi please tolong jangan dilipat atau mungkin kita mau rekatkan terus dijilat pakai ludah, jangan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kan itu ya droplets ya kan. Jangan dilipat, jangan dirusak. Kalau Anda tidak mau gunakan, it's okay, just leave it, tinggalkan aja di tempat duduk saudara. Kalau Anda prefer sesuatu yang lebih touchless, mungkin di depan tersedia mesin EDC, Anda bisa lakukan takes credit card, debit card, Anda bisa lakukan di sana. Kalau mau lebih touchless lagi, Anda bisa melakukan transfer via M-Banking, E-Banking, atau melalui scan QR code kepada nomor rekening dan QR code yang akan segera tertera di layar ini in any second. Oke, QR code-nya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus pergi ke sebuah dompet digital kayak ShopeePay, GoPay, terus kemudian di scan. Kalau cuma kamera aja nanti akan masuk ke kayak website, Anda jadi bingung gitu. Jadi if you wanna do that, atau Anda bisa
foto atau apapun yang paling memudahkan Anda untuk Anda memberi. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, kemudian nanti Asher akan membantu kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan terus mempercayakan kepada kami semua yang kami miliki, kesempatan, pekerjaan, bahkan harta, keuangan, finances, aset dan apapun yang kami miliki. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami nafas dan kemampuan ya Tuhan untuk kami berusaha, untuk kami bekerja, untuk kami mengusahakan ya Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Tapi ingatkan kami Tuhan di hari ini bahwa our greatness is not in what we have, tapi dari bagaimana kami bisa memberi. Dan hari ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik dari hati kami untuk Engkau. Bukan supaya kami mendapat sesuatu kembali, tapi karena Tuhan sudah jauh terlebih dahulu memikirkan yang terbaik buat kami, mencintai kami. Dan oleh karena itu kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asher, please go ahead. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini kita memasuki sebuah seri yang baru di Alpha Omega Church yang kita namakan Tanda-Tanda. Nah buat Anda yang mungkin baru atau baru watching online, baru ada di onsite, di Alpha Omega Church setiap bulan kita membahas satu topik, kemudian kita breakdown selama beberapa minggu supaya kita semakin bisa memahami dan kemudian kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah di bulan ini kita membahas yang namanya tuh tanda-tanda kita namakan. Membahas apa sih gitu. Nah saudara, dalam kehidupan kita setiap pertumbuhan itu pasti ada tanda dan indikasinya. Kalau melihat dari mungkin anak bayi gitu ya, baru lahir biasanya sekitar 3 kilo, panjangnya 49-50 cm kira-kira kurang lebih. Ya kan, terus dulunya cuman kecil mungil segitu aja. Lama-kelamaan makin besar, bobotnya bertambah, kemudian seluruh bagian-bagian badannya juga bertambah besar secara proporsional tentunya ya kalau sehat. Dan kemudian lama-lama bisa belajar untuk duduk, kemudian merangkak, kemudian jalan, kemudian lari dan seterusnya dan seterusnya. Nah sehingga ada perubahan-perubahan fisik yang kelihatan, ada juga perkembangan baik secara kemampuan, skill, kemudian mental, cara berpikir dan lain sebagainya yang akan menandai. Nah dalam kegiatan, pekerjaan, dalam apa yang kita lakukan, kita semua juga seringkali dilihat kalau di perusahaan atau di kantor yang namanya ini KPI atau Key Performance Index. Ada nggak kemajuan nih dari pekerjaan kita, dari pencapaian kita, dari goal yang ingin dicapai. Atau kalau Anda yang punya usaha sendiri, kadang-kadang mungkin kita ngelihat, oh sejauh ini sudah berapa angkanya, berapa omsetnya, berapa penjualannya, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada tanda dari pertumbuhan dan perkembangan diri. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Karena kerohanian itu kan sesuatu yang nggak kelihatan. Ya kan, sehingga seringkali nggak kelihatan, nggak dipikirkan, nggak di ini. Nah gimana gini kita ngukurnya, apa tandanya bahwa kita itu bertumbuh dalam aspek rohani. Nah selama bulan ini kita akan melihat bersama-sama apa sih tanda pertumbuhan dari kepribadian rohani dan diri kita gitu. Nah karena gini, akan sangat membosankan sekali kalau kehidupan rohani itu ya cuman gitu-gitu aja ya, pokoknya ya minggu ke gereja lah ya, kita mau ngapain lagi ya kan, kayak ya kalau feel, kalau mood ya kita datang, kalau misalnya nggak mood ya kan kita bisa masih nonton online atau kayak dan seterusnya. You know, so Bapak Ibu Saudara sekalian, apa aja gitu tandanya. Dan ada banyak sebenarnya. Nah selama 1 bulan ini kita akan pilih beberapa hal yang mewakili. So hari ini saya ingin memulai dengan sebuah catatan tentang murid-muridnya Yesus setelah mereka ditinggal, dalam tanda kutip ya, ditinggalkan oleh Yesus. Nah waktu Yesus tuh masih ada di dunia ini, murid-muridnya ini bisa kadang kayak kita orang Jawa Timur tuh bilang bisa kayak embeler gitu ya. Bisa kayak agak nggak nyambung, kadang-kadang kayak agak bego-bego gimana gitu. Dan kadang tuh bisa diomongin tuh nggak ngerti-ngerti gitu mereka. Tapi setelah Yesus naik ke surga yang akan kita peringati minggu depan, ada sebuah ledakan nih di antara murid-muridnya. Dan they change significantly. Mereka berubah dengan cara yang sangat radikal dan spektakuler sekali. Nah kita akan lihat salah satu cerita yang paling awal.
setelah Yesus naik ke surga. Cerita ini dicatat di Kisah Para Rasul 3 dimulai dari ayat yang pertama. Oke, saya akan bacakan. Oke, mungkin kita bisa ucapkan sama-sama. Oke, bersama-sama ayat-ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia ngapain saudara? Meminta sedekah just like he normally would. Meminta sedekah kayak biasanya aja gitu. Nah hari itu Bapak Ibu Saudara sekalian bukan pertama kalinya Petrus dan Yohanes lewat di tempat itu. Enggak. Karena mereka udah hampir setiap hari mungkin lewat di situ, sering banget, seminggu bisa beberapa kali, they always go by. Dan setiap hari seperti yang tadi dicatat, orang lumpuh itu juga ada di situ. Tapi selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, it didn't trigger anything, tidak menggugah apapun, gak bicara apapun, kayak ya itu loh pengemis yang di Gerbang Indah, ya banyak, bukan cuman dia aja gitu. Dan kayak ya dia cuman hanya kayak salah satu aja gitu, kayak one of the many beggars in town. Kayak dia hanya salah satu dari sekian banyak pengemis lumpuh di kota ini, ya biasa aja. Dan mereka mungkin juga nggak aware, mereka nggak memperhatikan, mereka hanya sibuk dengan kepentingannya, ya kan? Mungkin kayak pas jalan lagi juga sambil chatting atau ke handphonean atau apa gitu, dan sibuk dengan dirinya atau kadang-kadang dengan pelayanannya untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Tapi hari itu beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini jadi tanda yang pertama. A sign of change and growth, tanda dari perubahan dan pertumbuhan di dalam diri kita. Yang pertama adalah gini, we realize it's all about Jesus in us. Kita menyadari bahwa ini semua tentang Yesus di dalam diri kita. Oke, kita agak ke English sedikit, kita ucapkan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara sekalian dengan suara yang lantang yuk, 1, 2, 3. We realize it's all about Jesus in us. Bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Kita sadar ini semua tentang Yesus di dalam diri kita. Boleh kayak 100 kali lipat lebih keras Bapak Ibu Saudara. Yesus di dalam diri kita. 1, 2, 3. Yesus di dalam diri. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Yesus di dalam diri kita. Anda yang watching online boleh diketik di kolom chat. Yesus di dalam diri kita. So kita sadar bahwa it's about Jesus in us. Kok bisa? Kita lihat ayat 4 lanjutannya. Ayat 4 itu bilang kayak gini. Mereka menatap dia, si orang pengemis lumpuh ini. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan apa saudara? Akan mendapatkan sesuatu dari mereka, of course. Kemudian ayat berikutnya. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus ini dulu orang yang paling gini, ngomong cepet mikir belakangan. Gitu, kayak ngomongnya kecepatan dulu, dia nyeplos dulu baru kemudian dia mikir. Waktu Yesus jalan di atas air dia pengen ikutan, waktu Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya dia bilang, Tuhan jangan cuman kaki aja, sekalian sama kepala dan seluruh badanku. Like, terus Petrus tolong, itu mungkin kayak di plester sebentar gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu he was changed. Dia bertumbuh, dia berubah dan sekarang dia bilangnya gini, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya aku kasih sama kamu. Apa yang aku punya? Dia bilang, demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. So dia bilang demi nama Yesus Kristus, karena apa saudara? Dia tahu ini bukan karena dia bisa. It's not about what he was able to do. Bukan karena kemampuannya, bukan karena loh, aku sekarang bisa menyembuhkan orang. Lihatin. Atau coba tak sembuhkan dulu dia, tapi coba videoin. Jangan lupa kamu, jangan gak video aku loh ya.
Dia sadar ini bukan tentang dirinya, saudara. Dia bukan karena mau ikut-ikut, bukan karena joining the hype, bukan karena oh ini barusan habis ini loh, apa pencurahan Roh Kudus. Jadi ya ini loh lagi hot-hotnya gitu, lagi ngetren gitu loh pencurahan Roh Kudusnya. Bukan, saudara. Tapi dia tahu it's all about Jesus, tentang Yesus dan Yesus yang makin diberitakan. About Jesus made known. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu dia tahu bukan lagi tentang dirinya. Bukan karena dia bisa, karena dia sadar, iya ya aku juga gak kebagusan. Tapi karena Yesus. Nah orang lumpuh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga sama. Waktu dia dengar nama itu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu katanya, dia dengar nama itu, dia percaya imannya dibangkitkan. Ayat 7-8 bilang gini, saudara. Petrus memegang tangan orang itu, ya kan, membantu dia berdiri, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia ngapain, saudara? Dia melonjak, dia ngelompat, dia jalan kian kemari. He was celebrating. Dia kayak, wow, aku gak pernah bisa jalan kayak gini. Ini apa? Ini sesuatu yang wow. Dan kemudian katanya apa, saudara? Mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Di situ dia ngapain? Dia berjalan, dia melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, when it is Jesus in you, you can't help it. Waktu Yesus di dalam diri kita, saudara, kita tuh nggak bisa menahan diri gitu, nggak tahan. Orang ini langsung dia ngapain? Dia langsung berjalan, dia langsung melompat, dia langsung mungkin nyanyi, oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. By the way, jangan lupa dibeli album barunya, soalnya udah available di semua digital platform. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ngeloncat oleh karena kemurahan-Mu. Tadinya gak bisa nih kayak gini. Belajar lagi dia, Karena apa? Di dalam Tuhan. Dia gak bisa nyantai, dia gak bisa gak antusias. Karena apa? Dia ada di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sering kita ingatkan juga di Alpha Omega Church. Kata-kata antusias, itu bahasa Inggrisnya adalah enthusiasm. Oke. Ini berasal dari kata-kata bahasa Yunani ini, entheos. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3, entheos. Oke, jadi Anda, wah habis gereja hari ini aku sudah bisa bahasa Yunani. Oh ya, apa? Entheos. Artinya apa? Wah supaya kalau ditanyain tahu saudara ya. Artinya apa? In God. Di dalam Tuhan. So antusiasme Bapak Ibu Saudara sekalian itu bukan hanya sekedar karena kayak oh ngetren, oh soalnya musiknya gini, oh soalnya anak muda. Bukan. Antusiasme, excitement, enthusiasm itu karena apa? Karena berada di dalam Tuhan. In God. Saat kita tahu kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita nggak bisa tahan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk nggak antusias, nggak lompat, nggak getting excited atau cuma diam aja. Dan minggu lalu kita diingatkan kita ini diberi akses untuk kita bisa menikmati keintiman dengan Tuhan. Tuhan tuh memanggil kita kepada sebuah relationship yang segitu personalnya bersama dengan Dia. So jangan sampai kita tuh nggak menikmati. That's why di AOC kita diajak untuk ayo kita bersama-sama mengalami Tuhan. Anda diajak untuk menyanyi, Anda diajak untuk melompat, Anda diajak untuk there's worship and words. Untuk kita, dan every week setiap minggunya ada ratusan orang yang terlibat. Baik di onsite maupun di online. Untuk menjembatani orang ngalamin Tuhan. Karena it's all about Jesus in us. Tentang Yesus yang ada di dalam diri kita. Tentang menikmati adanya Yesus di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian. So di pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk mengambil waktu sejenak. Untuk kita ngalamin Tuhan. Untuk kita just enjoying Jesus. Menikmati keberadaannya. Menikmati dirinya. Menikmati seluruh kepenuhannya. Untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Di momen ini boleh kita tadakan kedua tangan kita bersama-sama. Anda yang ada di onsite, Anda yang watching online di tempat saudara masing-masing. Tadakan kedua tangan kita bersama-sama hari ini. Mulai kita buka mulut kita keluarkan suara kita menyembah Tuhan. Kalau Anda nggak tahu apa yang harus Anda ucapkan, katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan.
Come on, seluruh ruangan ini dan semua Anda yang watching online, bersama-sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, hallelujah. Oh, Kyrie, Shiri, Aranaya, Vaya, Shande, hallelujah. Come on, buka hati kita pagi hari ini bagi Tuhan. Oh Jesus, hallelujah. Nyanyikan bersama-sama, katakan. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Come on, katakan kepada dia pagi hari ini. It's all about you. It's all about you. Oh ya Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. Angkat tangan kita sama-sama. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Ya Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Nothing else matters. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Hanya tentangmu, Yesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hanya tentangmu, Tuhan. Kau di dalam kami, Yesus. Kau hidup di dalamku. Oh, it's all about you, Jesus. All about you, my Jesus. Kami milikmu, Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi bersama-sama hari ini. Muliakan dia. Let's connect with Jesus. Nikmati keintiman dan relationship bersama dia hari ini. Oh, it's all about you, Jesus. Semua tentangmu, ya Tuhan. Hallelujah.
In your grace, I surrender. Tell him, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Thank you, Jesus. Tidak ada kebenaran dan momen yang lebih indah, Tuhan. Selain kami tahu, it's all about you, Jesus. Bukan tentang diri kami, bukan tentang apa yang kami bisa, bukan tentang apa yang bisa kami capai. It is important kami tahu, tapi lebih dari semuanya itu Tuhan, it's all about you, Jesus. Tentang Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. Kami milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Betapa sebuah kebenaran yang luar biasa Tuhan, yang Kau anugerahkan buat setiap kehidupan kami. Bicara buat kami hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda boleh buka mata saudara. Dia berikan kita akses yang luar biasa, menikmati, enjoying relationship, keintiman bersama dengan Dia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda gak harus menunggu momen seperti ini. Di rumah Anda juga bisa lakukan, dan di AOC kita memfasilitasi setiap hari Kamis jam 8 malam. Yuk kita enjoy intimacy sama Tuhan. Dan it's all about Jesus in us, tentang Yesus ada di dalam diri kita, dan dari situ karena Dia hidup di dalam kita dan Dia cinta kita luar biasa, Dia mampukan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka gini, respon yang paling natural adalah mengasihi Dia kembali dan menjalani hidup ini dengan Yesus sebagai pusatnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, it's all about Jesus and us, tentang Yesus di dalam diri kita, berarti Yesus, perhatikan ini, punya otoritas menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita ucapkan sama-sama, menjadi Tuhan dalam hidup kita. 1, 2, 3, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Anda yang watching online bisa diketikkan di live chat, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Oke, apa maksudnya menjadi Tuhan dalam hidup kita? Karena gini, Dia perlu jadi Tuhan, bukan hanya juru selamat. Karena saudara, kalau Dia adalah juru selamat berarti tukang nyelamatin. Benar ya? Juru kunci berarti kan tukang kunci. Juru selamat berarti tukang nyelamatkan. Artinya gini, waktu kita butuh, kita panggil-panggil, Tuhan tolong, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ditolong sama Tuhan. Setelah itu ya kita hidup sesuka-suka kita, sepikir-pikir kita, semau-maunya kita. Setelah itu ada problem nih, aduh ada masalah. Tuhan tolong, 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 Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya apa sih Tuhan, tolong, tolong, tolong. Setelah itu sama Tuhan ditolong, karena Dia baik. Sama Tuhan ditolong, setelah itu saudara, kita hidup terserah-serah kita, mau-maunya kita. Ya kan kita mau, ini bahasa orang Jawa Timur bilang mau blakrak, mau ngawur, mau apa, terserah kita. Nanti kalau ada problem lagi, Tuhan tolong, 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 Tuhan tolong. Terus ditolong lagi saudara. Setelah ditolong kita gini, oke Tuhan, ya kalau ingatlah ngomong thank you. Ntar kalau butuh, telepon lagi ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita nih kalau punya teman model kayak gitu, jengkel gak saudara? Lumayan. Ya kan, kalau orang Jawa Timur bilang ini namanya konbut. Apa konbut? Konco butuh-butuhan tok. Teman yang cuman apa? Hanya butuh-butuhan aja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita aja manusia males punya teman kayak gitu. Nah sehingga gini, Yesus because it's all about Him, Dia punya otoritas untuk jadi Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Kita hidup menurut prinsipnya. Kita hidup menurut apa yang Dia mau, menurut rencana dan jalannya yang sempurna untuk hidup kita. Bukan karena Tuhan itu mau sok-sok ngatur kita gitu, bukan. Tapi memang Dia yang menciptakan kita. Jadi yang paling tahu kita harus kayak gimana, kita harus melangkah seperti apa, ya Tuhan sendiri. Sudah sepantasnya Dia jadi Tuhan dalam hidup kita, menentukan, menuntun setiap langkah kehidupan kita. So Bapak Ibu Saudara, waktu kita terima firman Tuhan, waktu kita dengar sesuatu, bukan terus kita nyikut-nyikut orang di sebelah itu dulu, denger, itu loh buat kamu. No, tapi kita jauh diri kita sendiri. Biar itu loh, dengerin. Supaya apa? Kita makin mengerti kehendak dan rencananya Tuhan, karena Dia mampukan kita. Nah setelah kita sadar bahwa it is Jesus in us, kita punya relationship dengan Yesus.
berikutnya yang akan terjadi adalah, ini saudara kita realize it's all about Jesus. Berikutnya, tanda berikutnya yang akan mengikuti adalah gini. We realize, kita sadar, life is more than just us. Kita sadar hidup itu lebih dari sekedar diri kita. Katakan sama-sama, lebih dari diri saya. Lebih dari diri saya. 1, 2, 3. Lebih dari diri saya. Oke, yang watching online diketikkan lebih dari diri saya. Nah saudara, kembali lagi Petrus dan Yohanes, mereka udah sering banget lewat tempat itu. Beberapa kali seminggu, hampir setiap hari orang lumpuh itu juga ada di situ. Awalnya tidak menggugah mereka sama sekali. Ya, pengemis di depan gerbang indah banyaklah. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Petrus dan Yohanes ngelihat orang itu beda. Cara melihatnya, cara pandangnya beda. Bapak Ibu Saudara sekalian. Soalnya gini, ibarat kalau misalnya Anda tuh matanya minus atau plus atau silinder. Yang Anda butuhkan adalah apa saudara? Kacamata. Betul ya? Kacamata atau soft lens supaya Anda bisa melihat dengan lebih baik. Itu gimana, saya udah kayak macam Harry Potter, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikit lah ya, tipis. Tapi bedanya jauh banget. Anyways. Nah, kalau Anda tuh seharusnya Anda punya ukuran minus plus silinder. Tanpa kacamata yang benar dengan ukuran yang benar, yang Anda lihat adalah apa? Blur. Bayangan. Kadang bisa double, bisa kayak apa ya, nggak kelihatan ya, mata kita harus kayak gini lah atau kayak harus apa, ngelihatnya harus dijauhin dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dengan kacamata, dengan ukuran yang benar, Anda melihat apa yang seharusnya Anda lihat. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, pandangan kita tanpa Yesus itu distorted, kayak nggak jelas, kayak blur, kayak apa sih gitu. Dan kita kira hidup itu hanya tentang pokoknya diri kita sendiri. Gimana nyamannya kita, gimana kita bisa berkat. Bukan berarti berkat gak penting, enggak. Tapi hidup tuh lebih hanya dari sekedar berkat dan berkat. Lebih dari sekedar gimana habis gini bisa dapat apa lagi. Atau even kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian kita datang ke gereja, ke cell group, kita ikut ini itu. Kita ngomongnya apa? Aku ngerasa aku gak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, it's all about us, kita kira. Lah, lantas gini, apa yang menyebabkan perbedaannya? Yang terjadi di kisah para rasul 2, yaitu apa? Roh Kudus turun ke atas mereka. Yesus sudah bilang dari sejak kisah 1 ayat 8. Oke, ayatnya bilang gini, kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa saudara? Akan menjadi apa? Saksiku, katanya. So, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar saksi biasa, tapi saksiku. Adanya Yesus dan Roh Kudus di dalam diri kita bukan hanya sekedar membuat kita, kamu akan menjadi semakin diberkati. Kamu akan menjadi semakin terkenal. Bukan kamu akan menjadi lebih sukses, lebih happy, lebih kaya. Bukan. Tapi jadi makin mengerti bahwa hidup ini ternyata bukan hanya sekedar kita. Tapi tentang Yesus, tentang apa yang dia mau desainkan buat kehidupan kita. So saat kita Bapak Ibu Saudara sekalian sama seperti poin yang di pertama tadi. Tahu Yesus ada di dalam diri kita. Yes, we get excited, kita antusias. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya antusias untuk diri kita. Kita makin mengerti hati Yesus. Kita ngelihat dari kacamata Yesus. Kita ngelihat dari cara pandangnya Yesus. Dan kita makin mengerti hatinya. Hatinya apa sih? Hatinya selalu untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Untuk menjembatani orang lain. Itu juga hari itu yang compelling atau menguasai Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini yang perlu menguasai diri kita masing-masing. Oke? Waktu itu ayat berikutnya kisah 36-8 Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang aku punya aku kasih sama kamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Yang dia lakukan apa saudara berikutnya? Lalu, ia apa saudara? Ia ngapain saudara? Memegang tangan kanan orang itu. It's a touch. It makes such a huge difference. Dan kemudian apa? Membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kakinya dan mata kakinya dan seterusnya. Kemudian dia berjalan dan dia melompat dan seterusnya. Saudara, mereka tidak lagi meremehkan. Hari itu saudara,
Mereka ngelihat melampaui keadaan fisik orang itu. Mereka lihat kebutuhan yang orang lumpuh itu rasakan. Mikirin kondisinya. Karena apa? Karena mereka tahu it's all about Jesus. Dan karena semua tentang Yesus. Dan karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka. It's not about them anymore. It's not about me anymore. Bukan tentang diri kita lagi. Dan sudah Yesus dari awal dia udah clear banget waktu dia memanggil kita. Markus 1 ayat 17 dia bilang, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa saudara? Ragu jadinya kita ngomong ya kan. Mana suksesnya? Mana pertolongannya nih? Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa katanya saudara? Penjala manusia. Lah mana mujizatnya? Bukannya ikutlah aku, kamu tak kasih mujizat. Pokoknya segedambrang. Bukannya kayak ikutlah aku, kamu akan kujadikan makin kaya, makin terkenal. Tapi sudah jelas banget Yesus dari awal dia nggak PHP. Ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Kehidupan kita sudah awalnya kita ikut Yesus karena kita butuh. Karena kita perlu diberkati, kita perlu disembuhkan, perlu ditolong dan seterusnya. It's fine, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi semakin kita mengalami Tuhan, semakin kita bertumbuh, semakin kita mengenal hati Tuhan, makin ada perbedaan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin lama kita jalan sama Tuhan, bukan semakin egois kita, tapi kita semakin punya hati untuk orang lain karena itu hatinya Yesus. Karena gini saudara, kalau Yesus menyelamatkan kita hanya untuk supaya kita mati masuk surga, ya setelah kita selamat mati aja saudara, bener gak? Kan tuh masuk surga. Setelah selamat, terima Yesus. Kau Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Oke, dalam nama Yesus. Amin. Puff, langsung mati. Masuk surga kok saudara. Tapi kenyataannya gak gitu. Setelah kita terima Yesus, Yesus ada di dalam diri kita. Seperti yang barusan kita nyanyikan. Kita masih ada di sini-sini aja. Untuk apa? Untuk ini, perhatikan saudara. Perhatikan ini. Untuk menjembatani orang kepada Yesus dan kuasanya. Semua katakan yes. Untuk menjembatani orang kepada Yesus dan kuasanya. Memang Bapak Ibu Saudara, oke, di hari-hari ini semua harus hati-hati. Gak mungkin kita memegang tangan orang itu, kemudian membantu dia berdiri. Mungkin tidak seliteral itu. Tapi hari ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk apa? Reach out ke orang. Membantu orang itu bangkit dari keterpurukan kehidupannya. Dari dia merasa gak pernah punya harapan. Dari dia yang tadinya gak kenal Yesus, gak tahu dan all that. Kadang bentuknya adalah apa sih? Cuman telepon temen, sudah kebetulan kita lagi ingat. Tanya kabarnya, kamu gimana? WhatsApp apa segala macam. So easy. Pantat kita juga gak gerak. Kadang bentuknya adalah apa? Spare waktu ngobrol sama orang. Kadang bentuknya apa? Mungkin saya nggak tahu, ngirim makanan ke orang lain atau be kind to people. Kadang bentuknya apa? Dari terlibat melayani. Aduh, ada banyak sekali kesempatan dan kebutuhan pelayanan yang Anda bisa lakukan. On-site, online, apapun yang sangat membutuhkan peranan saudara. Bisa juga dengan apa? Terus memuridkan orang. Itu tadi, membantu dia berdiri. Membantu orang untuk apa? Reach their greatest potential. Karena apa? Because it's not about us. Bukan tentang kita, tapi tentang menjembatani orang lain ngalamin Yesus apapun kapasitasnya. Seorang penulis namanya Ralph Waldo Emerson berkata gini, the purpose of life is not to be happy. Tujuan kehidupan itu bukan untuk jadi bahagia, tapi untuk ini, jadi berguna. Untuk menghormati, untuk punya belas kasihan, untuk menyatakan bahwa Anda pernah hidup dan Anda hidup dengan penuh. You lived your life well. Tujuan hidup bukan hanya mau happy. Karena apa? Happy itu perasaan, datang dan pergi. Tapi tujuan hidup itu untuk menjadi berguna, menghormati, punya belas kasihan. Anda menandai dunia ini. Dan Winston Churchill bilang gini, we make a living by what we get. Kita tuh membiayai hidup kita dari apa yang kita terima. But we make a life by what we give. Kita memaknai hidup ini dari apa yang kita beri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada tempat makan enak,
kita story-story, kita cerita ke orang, forward di WhatsApp. Kalau ada efek samping vaksin, ya ampun, kita cerita ke semua orang. Kalau ada, oh harus gini, harus gitu, tips ini, tips itu, kita share ke semua orang. Ada pribadi yang cinta saudara dan saya tanpa batas. Kasih kita akses kepada dirinya. Masa iya sih kita gak cerita-cerita, saudara? So untuk awal yang simple dari seri ini, apa sih tandanya bahwa kita bertumbuh? Kita sadar it's not about me. Bukan tentang aku, diriku. It's about loving Jesus and loving others. Mengasihi Yesus dan mengasihi sesama. Yang bisa kita lakukan simple, saudara. 2 hal aja. Yang pertama, enjoy relationship kita sama Yesus. Nikmati. Any chance you get, semua kesempatan yang Anda dapatkan, nikmati relationship sama Tuhan. Jangan jadikan dia hanya sekedar topik atau rutinitas. Dia pribadi yang hidup di dalam saudara. Dari situ kita dimampukan untuk yang kedua. Build relationship dengan sesama. Melayani sesama. Membangun sesama. Memuridkan. Karena kita sadar hidup ini bukan tentang kita lagi. Tapi tentang Yesus. Dan menjembatani semakin banyak orang untuk ngalamin Yesus. Kita pejamkan mata kita bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus, hari ini Kau tahu hati kami jauh lebih baik dari kami tahu hati kami sendiri. Seringkali Tuhan we thought it's all about us. Agenda kami, diri kami, pencapaian kami, prestasi kami, apa yang bisa kami dapat lagi. Tapi Tuhan hari ini, Tuhan ngajarin kami it's not about me. It's about you Jesus. Dan tentang mengasihi sesama. Seperti yang Tuhan sudah contohkan kepada kami. So Tuhan, aku berdoa hari ini. Kalau kami menjadi terlalu nyaman dengan kotak kenyamanan kami sendiri. Ganggu hati kami Tuhan. Disturb our heart. Sampai kami melakukan sesuatu seperti yang hati Tuhan mau. Sesuai dengan hatimu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadakan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bicara buat kita hari ini. Katakan sama-sama. Ini kami minta hatimu di hatiku. Ini kami minta kasih-Mu di hatiku. Katakan bersama-sama, ini kami minta hati-Mu di hatiku. Ya Tuhan, ini kami minta kasih-Mu di hatiku. Sekali lagi katakan, ini kami Tuhan. Ini kami minta hati-Mu di hatiku. Ini kami minta kasih-Mu di hati. Dengan berdiri bersama-sama, angkat tangan kita, katakan, ini kami minta hati-Mu Tuhan di hatiku. Ini kami minta kasih-Mu di hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini permintaan yang gak biasa. Biasanya kita akan datang dengan list permintaan kita dan kebutuhan kita, which is okay. Tuhan mendengarkan, Tuhan mau menerima, Tuhan mau jawab saudara. Tapi
Tapi di hari ini bolehkah for one moment saat kita menyadari it's all about Jesus, kita minta sama Tuhan hatinya di hati kita, cara pandang Tuhan untuk cara pandang kita, hatinya, kasihnya di hati kita. Karena it's not just about us, bukan hanya tentang diri kita. Tapi saat kita bertumbuh makin dewasa, kita tahu it's about Jesus. Dan tentang orang lain mengalami Yesus. So Tuhan hari ini, biar Tuhan sendiri yang bicara buat hati kami. Menggugah hati kami, menyadarkan kami, it's not just about us. Tapi tentang Engkau, tentang hatimu, dan tentang orang yang dijembatani untuk mengalami Engkau ya Tuhan. Biar hatimu ada di hati kami, biar cintamu membanjiri hati kami, meluber sampai kami menyalurkannya kepada orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami. Boleh kita angkat kedua tangan kita sama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkaramu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, buka pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami. Guna satu tujuan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, saat hidup kami senang, hidup kami susah. Ingatkan kami Tuhan, belum selesai dengan hidup kami. Kau selalu mengerjakan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Dan Tuhan ingatkan kami, hidup ini tentang Engkau dan tentang berdampak untuk sesama yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kau dipermuliakan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan, amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. God bless you all, Omega Church. Have a great week.